Assalamualaikum, hai semua. Masih di catatan istimewa. Pada abad 19, Eropah mengalami periode yang sangat krusial karena dampak dari Perang Napoleon yang berlangsung sejak Napoleon menjadi Kaisar Perancis dan ingin kuasai Eropah. Dampak besar yang dihasilkannya dapat mengubah tata politik, sosial, dan ekonomi di Eropah secara dramatis dan mempengaruhi perubahan global dalam jangka panjang, seperti memicu kekuatan dan kebijakan kolonial penjajah di Indonesia. Meskipun Indonesia tidak langsung terlibat dalam Perang Napoleon, beberapa peristiwa terjadi di Indonesia dapat dihubungkan dengan dampak dari perang tersebut. Peristiwa apa saja yang terjadi di Indonesia dalam Perang era Napoleon? Berikut kami ulas seputar beberapa hal yang terjadi di Indonesia dalam Perang era Napoleon, versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya, agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Yang pertama, penyusunan kembali urusan Eropa. Pada tahun 1811, Thomas Stamford Raffles memimpin pasukan Inggris dalam penaklukan Jawa selama Perang Napoleon. Setelah berhasil merebut pulau tersebut dari Belanda, Raffles mendirikan pemerintahan Inggris di Jawa dengan dirinya sebagai Letnan Gubernur Jawa. Saat itu, Raffles memainkan peran penting dalam administrasi dan pembangunan di Jawa selama masa pemerintahannya sebagai Gubernur Jenderal. Namun pemerintahan Raffles tidak berlangsung lama, disebabkan Perang Napoleon berakhir pada tahun 1815. Setelah penandatanganan perjanjian Inggris-Belanda tahun 1814 dan secara resmi pada tahun 1816, Jawa dikembalikan kepada Belanda karena perubahan kekuasaan dan kebijakan pemerintahan Inggris terkait dengan wilayah jajahan mereka setelah Perang Napoleon. Thomas Stamford Raffles kemudian meninggalkan Jawa dan kembali ke Inggris karena sebagai bagian dari penyusunan kembali urusan Eropa. Yang kedua, penjajahan Prancis. Pada abad 18 hingga 19, kekuasaan Belanda di Indonesia tidak berlangsung penuh karena dampak dari peperangan Napoleon. Pada awalnya, Belanda sempat jatuh di bawah penjajahan Prancis setelah Napoleon Bonaparte menaklukkan Belanda pada tahun 1795. Belanda kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Prancis sebagai Republik Batavia yang di bawah pengaruh Prancis. Pada tahun 1810, Belanda secara resmi dianeksasi ke dalam Kekaisaran Prancis oleh Napoleon Bonaparte. Akibatnya, wilayah jajahan Belanda di Indonesia juga sangat terpengaruh. Namun, setelah Prancis dikalahkan dan Napoleon dijatuhkan, Belanda kembali mendapatkan kendali atas wilayah-wilayah kolonialnya, termasuk di Indonesia. Kembalinya Belanda terhadap kekuasaan kolonial di Indonesia juga mempengaruhi pengembalian kendali atas Jawa dari tangan Inggris kepada Belanda. Yang ketiga, sistem politik dan tanam paksa. Pada abad 19, pemerintahan kolonial Belanda menerapkan sistem politik yang otoriter di Indonesia, yang pada saat yang sama disertai dengan praktik tanam paksa. Mereka mengendalikan pemerintahan secara langsung melalui Gubernur Jenderal yang diangkat dari Belanda. Penduduk pribumi memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki wakil dalam proses pengembalian keputusan politik. Selain dari itu, Belanda juga menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan kepentingan sendiri. Sedangkan tanam paksa adalah praktik di mana penduduk pribumi diwajibkan untuk menanam tanaman komoditas tertentu, seperti kopi, tembakau, atau nilam untuk diekspor ke Belanda atau untuk kepentingan kolonial. Sistem ini seringkali menyebabkan penderitaan dan pemberontakan di antara penduduk pribumi karena mereka dipaksa untuk bekerja keras tanpa mendapatkan imbalan yang layak.
Kedua sistem ini menjadi sumber ketidakpuasan dan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia yang pada akhirnya berkontribusi pada pergerakan kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, perlawanan bangsa Indonesia. Pada abad 19, bangsa Indonesia melakukan berbagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Mereka mengadopsi strategi perlawanan seperti perlawanan bersenjata, perlawanan non-kooperatif, dan perlawanan politik untuk melawan penindasan. Salah satu bentuk perlawanan yang terkenal adalah perlawanan bersenjata. Contohnya adalah Perang Diponegoro yang terjadi antara 1825 sampai 1830, di mana Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan melawan Belanda. Perang ini merupakan salah satu perlawanan besar yang dihadapi oleh Belanda selama pendudukannya di Indonesia. Selain perlawanan bersenjata, ada juga perlawanan non-kooperatif yang dilakukan dengan cara menolak bekerja di perkebunan Belanda atau memboikot produk-produk Belanda. Tujuannya adalah untuk merusak ekonomi kolonial dan mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh Belanda. Perlawanan bangsa Indonesia pada abad 19 adalah respon terhadap sistem penindasan kolonial Belanda, termasuk sistem tanam paksa, sistem politik liberal, dan sistem politik etis. Perlawanan ini menjadi landasan penting dalam perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Demikian seputar beberapa hal yang terjadi di Indonesia dalam perang era Napoleon, versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar peristiwa di Indonesia dalam perang era Napoleon atau seputar perang Napoleon, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.